Bentar ya teman-teman nih. Halo Kak Yuni, mana nih? Aku buka dulu terlebih dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai kelas materi mengenai KBM hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Teman-teman, untuk learning camp ini terakhir hari Minggu ya. Hari Minggu itu closing, jadi sampai hari Sabtu gitu ya. Besok berarti terakhir gitu ya. Minggunya soalnya closingan gitu. Nah nih, halo Kak Yuni, aku kasih tempat dan waktunya. Boleh teman-teman? Oke. Dan, Halo Kak Nurul. halo Kak. Ini Kak, soalnya yang bisa join tuh cuman segini gitu. Paling mentok 20 orang. Oke, ya siap Soalnya Kak, tidak apa-apa. Soalnya masih pada ujian mereka. Aman, 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 aman. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Nurul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 20. Selamat pagi. Mana nih aku mau dengar suaranya dulu nih. Pagi. Oke, Amelia. Oke, sudah siap belajar hari ini. Bentar lagi udahan, bentar lagi ketemu beneran sama soal UTBK. Sudah siap belajar akhir-akhir ini? Pembelajaran terakhir-terakhir ini sudah siap? Oke, gimana nih kabarnya hari ini teman-teman? Baik, Rifka Putri, gimana kabarnya hari ini? Kabar Rifka hari ini gimana? Baik, Kak. Alhamdulillah. Baik, sudah siap belajar berarti ya Rifka ya? Oke. Rizka kalau boleh tahu mau kemana sih SNBP-nya? Ke ITB, Kak. Wow, luar biasa. Oke. Em, Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mengantarkan Rizka ke kampus impian Rizka ya dan teman-teman yang lain. Oke, seperti biasa teman-teman sebelum memulai ke materi, aku akan mengirimkan terlebih dahulu Pranala Pritas ya. Teman-teman silakan kerjakan pritasnya terlebih dahulu selama 10 menit. Sekarang 9 lebih 34, berarti aku tunggu teman-teman untuk mengerjakan pritas itu sampai dengan 9 lebih 44. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah selesai mengerjakan, walaupun belum 10 menit, silakan konfirmasi di kolom komentar ya, supaya aku bisa memantau sudah berapa orang yang sudah selesai mengerjakan. Oke? Nah, lagi sudah aku kirimkan di kolom chat. Silakan teman-teman akses pretestnya, kerjakan dengan baik, dengan hati-hati, dengan tertib. Terima kasih, selamat mengerjakan.
sudah. M. Husain juga sudah. Rifka juga sudah. Zahra sudah. Berarti sudah berapa orang nih? Sudah 5 orang yang sudah konfirmasi, sudah selesai mengerjakan pretest. Kita tunggu ya, yang lainnya totalnya itu ada sekitar 17 orang ya. Oke, sudah 7 orang. Ada Henny, ada Sadang, 10 orang lagi ya. Nabila juga sudah. Kamelia juga sudah, berarti 9 orang. Azura juga sudah, 10 orang. Fikran juga sudah, 11, 12. Tazkia sudah. Ya. Yang lainnya masih ada yang sedang mengerjakan atau sudah selesai semua nih? Kalau di aku yang sudah konfirmasi itu ada 12 orang. Sedangkan yang ada di dalam Zoom itu ada 19 orang. Dikurangi 3 mungkin ya. Jadi 16 orang. Berarti ada sekitar 4 orang lagi. Saya satu lagi Kak. Oke, silakan Ilham. Lanjutkan. Oke, Ilham sudah. Berarti ada berapa orang lagi nih yang belum? 3 ya, 3 orang lagi. Oke, Ilham sudah. Sudahkah semuanya atau masih ada yang sedang mengerjakan nih? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua kita mulai saja ya. Jadi hari ini teman-teman, tahu kita akan belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini? Kita akan belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Apa? Mana suara indah teman-teman? Aku ingin mendengar kesimpulan dan kalimat inti kalau kata Ilham. Oke. Kita akan belajar tentang kesimpulan dan kalimat inti kalau kata Ilham. Hari ini kita belajar KBM lagi ya. Oke. Materinya apa? Dari pretest tadi kesimpulan dan kalimat inti review. Oke, betul. Ada beberapa materi yang diulang ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kelima subtopik ini. Yang pertama tentang penggunaan tanda baca. Tentunya ini review ya, karena teman-teman sudah di materi sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan materi ini kan. Gitu. Kemudian yang kedua ada kata baku, unsur serapan dan angka bilangan. Yang ketiga ada sinonim dan makna imbuhan. Yang keempat ada pola kalimat, kalimat efektif dan kalimat inti. Yang ke yang kelima ada menyimpulkan informasi. Jadi totalnya hari ini kita akan mereview 5 materi ini ya teman-teman. Oke. Dari kelima materi ini mana sih teman-teman yang kayaknya Kak aku udah paham deh materi ini gitu. Ada nggak yang paling teman-teman udah kuasai di antara kelima subtopik ini? Ada tidak?
Ada atau tidak? Coba deh aku mau nanya sama Tazkia, ada Tazkia? Iya Kak, Oke, menurut Tazkia dari kelima materi ini mana sih yang paling Tazkia sudah kuasai? Ada tidak? Ada dong pastinya. Kan sudah pernah belajar ya. Mana nih kira-kira dari kelima submateri ini ada penggunaan tanda baca, kata baku, unsur serapan, angka dan bilangan, sinonim, makna imbuhan. Nah, mana sih yang paling Tazkia kuasai? kalau aku sih penggunaan tanda baca, kata baku, unsur Oke. serapan, dan angka bilangan. Oke, poin 1 dan 2 berarti ya, materi 1 dan 2. Oke, terima kasih Tazkia. Kalau menurut Ilham, yang paling Ilham kuasai yang mana? Fungsi 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Untuk pola Oke. kelima saya masih bingung Pola dan kalimat menemukan masih informasinya bingung. masih salah. Oke, iya gak apa-apa. Kan kita belajar lagi ya hari ini ya. Oke, berarti 1, 2, dan 3. Mirip kayak Tazkia. Kalau Tazkia tadi 1 dan 2. Kalau Ilham ada tambahan yang ketiga katanya. Oke, kita mulai dari materi yang paling mudah terlebih dahulu. Kita masuk ke materi penulisan tanda baca atau penggunaan tanda baca. Materi ini kita ada kitabnya. Kitabnya kemana? Mengacunya kemana? Untuk mengerjakan materi-materi ini ke EYD 5. Iya betul, ke EYD 5. Jadi kalau mencari materi tentang ejaan, kita cari sumber aturannya ke EYD 5. Begitu ya. Oke. Buat apa sih ada tanda baca? Tanda baca itu apa? Tanda baca itu berfungsi untuk mengatur struktur logika antar hubungan, antar gagasan, dan lain-lain. Supaya apa? Supaya makna dalam teksnya bisa dipahami, ya. Tidak ambigu, ya. Gitu. Kemudian kesalahan tanda baca dalam konteks akan, nah kalau misalnya dalam teks itu terjadi kesalahan dalam penggunaan tanda baca, maka akan apa? Yang pertama akan mengaburkan sebab akibat, yang kedua akan mengubah fokus informasi, yang ketiga akan menurunkan efektivitas argumen. Nah, sekarang kita masuk langsung ke tanda bacanya ya. Yang pertama akan kita ulas itu tentang tanda baca koma. Tanda baca koma itu digunakan di antara unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Ini aturan yang pertama ya. Jadi kalau ada perincian yang memerincikannya itu lebih dari 2, maka wajib dipisahkan dengan tanda baca koma ya. Sepatu, kaos kaki, atau sandal. Ini ada 3 perincian. Berarti lebih dari 2 tidak? Lebih dari 2 kan? Oh, karena itu wajib dipisahkan dengan tanda koma di pemerincian yang pertama dan pemerincian yang kedua sebelum sebelum konjungsinya gitu. Buku, majalah, dan jurnal sama ya. Ini terdapat 3 pemerincian. Jadi kita pisahkan masing-masing pemerinciannya, khususnya di pemerincian 1 dan pemerincian 2 dengan tanda baca koma sebelum konjungsinya. Seperti itu. Ini kayaknya teman-teman udah paham ya. Kalau misalnya nih contoh kalimatnya seperti ini. Tazkiyah dan siapa ya? Tazkia dan Ilham sedang berbelanja di pasar. Itu kan pemerinciannya. Ada Tazkia dan Ilham. Itu membutuhkan tanda baca koma atau tidak? Membutuhkan tanda baca koma atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena hanya 2, betul. Karena hanya 2 pemerincian ya.
Kemudian berikutnya aturan selanjutnya. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung. Kata penghubung yang seperti apa nih? Gitu. Karena ada juga kata hubung yang tanda komanya itu justru setelahnya gitu. Setelah kata penghubungnya. Jadi tanda koma itu digunakan sebelum kata penghubung kalau kata penghubungnya itu merupakan kata penghubung seperti ini, tetapi, melainkan, sedangkan. Nah, ini biasanya adanya di dalam kalimat majemuk ya. Maksudnya apa kalimat majemuk? Satu kalimat yang mempunyai dua klausa. Berarti kalau dua klausa berarti punya apa? Punya dua subjek dan predikat dalam satu kalimat. Bisa nggak sih satu kalimat punya dua subjek predikat? Bisa kan? Gitu. Nah, berarti kan menggunakan konjungsi itu dipisahkannya. Nah, sebelum menuliskan konjungsi itu harus didahului dengan tanda baca koma terlebih dahulu. Paham ya? Gitu. Nah, digunakannya itu dalam kalimat majemuk pertentangan begitu. Kalau misalnya kalimat majemuk sebab akibat perlu koma nggak? Misalnya gini contohnya, Budi dimarahi, salah. Guru memarahi Budi karena Budi nakal. Itu perlu ada koma nggak setelah karenanya? Sebelum karenanya. Perlu tanda koma nggak? Budi dimarahi guru karena nakal. Nah, sebelum konjungsi karenanya perlu tanda baca koma atau tidak kira-kira? Tidak, Kak. Kenapa Ilham? Kenapa tidak memerlukan tanda baca koma? Kenapa? Kenapa tidak memerlukan tanda baca koma kalau dalam kasus Budi dimarahi Bapak Guru karena nakal? Halo, suaraku terdengar? Terdengar? Aman, Kak, aman. Aman? Oke. Kenapa sih kalau dalam kasus yang tadi, share screen-nya berhenti ya sebentar ya. Aku sepertinya ada kendala di perangkat satunya. Kenapa sih kalau tadi kata Budi dimarahi Bapak Guru karena nakal itu tidak menggunakan tanda baca koma sebelum konjungsinya? Karena di sana hubungan kalimat majemuknya bukan merupakan kalimat majemuk bertentangan begitu. Di sana itu hubungan kalimat majemuknya kalimat majemuk apa? Hubungan kalimat majemuk sebab akibat seperti itu. Jadi tidak memerlukan tanda baca koma sebelumnya ya gitu. Selanjutnya nih aturan yang berikutnya. Memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Oke. Tanda baca koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya apa? Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Aku mau nanya ke siapa ya? Ke Ameliana Putri. Kira-kira dari kalimat karena baik hati dia mempunyai banyak teman ini, mana induk kalimat, mana anak kalimatnya? Induknya yang di induknya yang dia mempunyai banyak teman, anaknya yang karena baik hati. Dia mempunyai teman karena baik hati. Oke, ini induknya berarti ya, Ika ya, ini induk kalimat. Ini anaknya gitu. Betul seperti ini, Amel? Ya, oke. Ini induk kalimat, ini anak kalimat. Kenapa sih ini anak kalimat? Kenapa? Karena baik hatinya ini merupakan anak kalimat kira-kira, Mel.
Karena apa? Karena biasanya anak kalimat itu dalam pola kalimat berperannya sebagai apa sih? Sebagai keterangan, ya. Kalau keterangan itu biasanya didahului apa? Didahului konjungsi. Ini ada nggak konjungsinya? Ada kan? Karena baik hati ada karena. Berarti ini anak kalimat. Berarti ini dalam sebuah kalimat, pola kalimatnya kalimat ini apa polanya? Ini berarti ini merupakan keterangan. Dia mempunyai banyak temannya, itu subjeknya. Dia sebagai subjek, mempunyai sebagai predikat, banyak temannya sebagai apa berarti? Mempunyai, ada dipunyai gak? Dipunyai. Ada gak transitif atau intransitif ini predikatnya? Gitu. Berarti ininya apa? Antara pelengkap sama objek, tergantung dengan predikatnya, gitu kan? Gitu. Berarti ini merupakan induk kalimat. Ini merupakan anak kalimat nih, karena ada kata karena, ya. Pokoknya kalau karena itu biasanya berupa keterangan. Anak kalimat itu biasanya berupa keterangan dalam sebuah pola kalimat, gitu ya. Terus fungsinya kaitannya dengan koma gimana? Kalau misalnya anak kalimat mendahului induknya, maka kan ada komanya, ya. Sebelum untuk memisahkan antara anak dan induk, ya. Kenapa sih harus digunakan koma? Karena kalau nggak ada koma jadinya rancu maknanya. Karena baik hati dia mempunyai banyak teman. Nah, ini kan bisa jadi hati dia, bukan baik hati, tapi bisa jadi perasaannya jadi hati dia maknanya kalau tanpa koma, ya. Gitu. Makanya supaya tidak rancu dipisahkan dengan menggunakan koma. Begitu. Walaupun tadi kan Kak katanya kalau misalnya hubungan sebab akibat, kalau kalimat majemuk yang kalimat majemuknya itu bukan pertentangan, melainkan sebab akibat itu tidak menggunakan koma. Iya betul tidak menggunakan koma kalau anak kalimatnya di belakang. Kalau anak kalimatnya di depan tetap harus menggunakan koma begitu. Nah, ini aturan keempat tadi seperti yang disampaikan tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat, ya, kecuali kalau kalimat majemuknya berupa kalimat majemuk pertentangan, ya. Kalau kalimat majemuknya tadi berupa ini nih, berupa sebab akibat, berarti tidak perlu menggunakan koma. Berarti gimana nih kalau misalnya kalimatnya itu induknya yang mendahului anak, berarti dia mempunyai banyak teman karena baik hati, ya. Berarti udah tidak perlu ada koma sebelum kata karenanya itu, ya. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati, tidak perlu ada koma karena itu bukan kalimat majemuk pertentangan. Paham sampai sini teman-teman? Oke. Nah, kemudian berikutnya nih. Masih aturan dari tanda baca koma ya. Tanda aturan yang kelima dari tanda baca koma itu digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Ya, antar kalimat. Nah, kalau tadi kata penghubung juga kan. Kalau tadi yang nomor 3 itu kata penghubungnya sebelum kata penghubung atau sebelum konjungsi. Kalau di sini di aturan nomor 5 justru digunakannya tanda baca komanya itu setelah konjungsi. Kalau misalnya konjungsinya itu merupakan konjungsi antar kalimat, ya. Kalau tadi yang pertentangan itu kan dalam kalimat majemuk. Berarti kalau konjungsi dalam kalimat majemuk itu konjungsi antar kalimat atau konjungsi intra kalimat, Rifka? Kalau misalnya konjungsinya itu ada di dalam kalimat majemuk, itu konjungsi antar kalimat atau intra kalimat, Rifka? Eh, kalau konjungsinya di dalam apa kan tadi? Dalam kalimat majemuk. Di Di dalam dalam kalimat kalimat majemuk. majemuk. Misalnya tadi, contohnya itu kayak tadi, aku sedang diam, tetapi dia tidak bisa diam, misalnya. Itu kan dalam suatu kalimat majemuk ya.
Iya. Nah, apa namanya? Konjungsinya itu konjungsi yang digunakannya itu konjungsi intrakalimat atau konjungsi antar kalimat kalau dalam satu kalimat majemuk. Intra kalimat mungkin, Kak. Betul, intra karena di dalam kan, di dalam sebuah kalimat majemuk ya. Gitu, betul Rifka, terima kasih. Kalau konjungsi antar kalimat, kalau tadi kan dalam intra kalimat contoh konjungsi pertentangan ada tetapi. Kalau konjungsi antar kalimat biasanya menggunakan apa sih konjungsi pertentangannya? Kalau intra kalimat ada tetapi, kalau antar kalimat ada konjungsi apa untuk pertentangan? Apa? Meskipun demikian, Meskipun demikian, betul. Terus apa lagi? ya sehubungan dengan itu, Sehubungan dengan itu namun, ya, kata Ilham. Namun katanya, oke, betul ya. Beberapa di antaranya itu ada meskipun demikian, terus ada kata namun, ya. Itu adalah fungsi maknanya sama nggak sih antara tetapi dan namun sama kan? Cuman penggunaan yang berbeda. Kalau tetapi digunakannya intra kalimat, kalau namun digunakannya antar kalimat. Jadi kalau tetapi komanya di belakang, kalau tetapi komanya sebelum konjungsinya, sebelum tetapinya ya di depan berarti, kalau namun komanya di setelah kata namun ya. Ingat-ingatnya gitu aja ya. Kenapa tetapi komanya di depan? Karena merupakan konjungsi kalimat. Nah, komanya di belakang karena namun merupakan konjungsi antar kalimat ya. Paham seperti itu? Sejauh ini sudah paham? Aman? Oke, kita lanjut ya. Kemudian, nah ini contohnya nih, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, nah kenapa sih kalau misalnya antar kalimat itu komanya di setelahnya? Karena sebelumnya itu udah ada titik. Tuh ya. Jadi nggak bisa koma sebelumnya. Karena kan sudah digantikan oleh tanda baca titik menghubungkan antar kalimat ya. Itu makanya komanya setelahnya ya. Begitu. Mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu dia memperoleh beasiswa. Beasiswa apa nih? Ada itu kan di sini. Beasiswa belajar di luar negeri begitu. Kemudian berikutnya yang nomor 6, aturan nomor 6, tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru. Sebelum dan atau sesudah kata seru. Berarti bukan ini ya, bukan sebelum dannya, tapi ini nih. Sebelum atau sesudah kata seru. Contohnya gimana? Kata seru itu apa sih contohnya? Contohnya, contohnya adalah sebentar. Contohnya adalah ini. Contohnya adalah hello, you, ah, misalnya atau wow itu merupakan kata seru ya. Gitu. Contohnya gimana? Misalnya pertama deh. Halo, aku ketik di kolom chat ya. Wow, roti ini enak sekali misalnya. Jadi kalau menulis kata seru seperti wow, terus berupa injeksi-injeksi ya, interjeksi kalau di teater itu. Nah, ini harus digunakan, harus disisipi oleh kata seru. Kata seru oleh tanda baca koma. Ini kalau misalnya kata serunya di awal berarti setelahnya. Tapi kalau misalnya kata serunya ada di tengah, itu di awal dan di akhir tanda baca komanya gitu. Kemudian berikutnya, memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Ini mah sepertinya sudah paham ya. Nah, ini contohnya. Kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek. Nah, ini pemisahannya itu dipisahkannya dengan tanda baca koma. Kalau tidak ada tanda baca final lainnya. Misalnya, di sini ada tanda baca
tanda seru misalnya ini, atau tanda baca tanya, tanda tanya. Terus harus menggunakan koma lagi nggak usah gitu. Kalau udah ada tanda baca final yang jelas, ya. Halo Haikal, bagaimana? Haikal? Oh, enggak. Oke, bisa kita lanjut ya. Haikal sedang bertanya kah? Oke, kita lanjutkan ya. Eh, yang ke-8 tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri dengan tanda tanya atau tanda seru seperti tadi yang aku sampaikan. Kalau misalnya petikan langsungnya itu diakhiri dengan tanda baca final seperti tanda tanya dan tanda seru, itu tidak perlu ditambahkan lagi dengan koma. Paham? Oke. Sekarang kita masuk ke ini penulisan tanda baca berikutnya tentang petik tunggal dan tanda baca petik. Nah, ini sering muncul nih dalam soal-soal UTBK ya. Kalau tanda baca petik dan petik tunggal itu seperti apa bedanya? Nah, ini kalau petik biasa ada berapa? Ada berapa koma atas? Ada 2 kan? Nah, kalau misalnya tanda petik tunggal cuma 1 gitu. Terus fungsinya buat apa? Fungsinya seperti apa? Nah, kalau tanda baca petik, fungsinya itu untuk mengapit petikan langsung. Seperti contohnya kayak gini. Guru berkata, kerjakan tugas. Nah, ini kutipan langsungnya kan? Kutipan langsung itu diapit oleh tanda baca petik. Ya. Nah, kemudian ada lagi, kalau misalnya tanda baca petik tunggal itu fungsinya untuk apa? Untuk mengapit petikan di dalam petikan. Contohnya gimana? Ayah berkata, ibu bilang kamu harus belajar tadi pagi. Nah, yang ada di dalam petikan ini kan yang disampaikan oleh ibu, ya, gitu. Sedangkan ini, ibu bilang ini adalah pengantar dari ayah, ya. Jadi petikan dalam petikan itu dituliskannya dengan menggunakan petik tunggal seperti itu. Kemudian berikutnya, mengapit judul puisi dan lagu artikel bab pidato tema ini untuk tanda baca petik ya. Misalnya, lagu bertaut masuk dalam album Selamat Ulang Tahun. Nah, penulisan judul lagu selain menggunakan huruf kapital atau huruf miring biasanya, bisa juga dituliskan dengan menggunakan tanda baca petik begitu. Kemudian berikutnya, mengapit makna. Kalau tanda baca petik tunggal untuk apa? Mengapit makna atau penjelasan kata. Contohnya apa? Kata adilnya dimiringkan. Berarti tidak memihak. Nah, artinya itu digunakan atau menggunakan tunggal ditulisannya ya, seperti itu. Berikutnya, mengapit istilah ilmiah atau kata bermakna khusus. Contohnya ini untuk ketika petik ya, tanda baca petik biasa ya. Istilah globalisasi sering dibahas di kelas. Kalau tadi mah petik tunggal mah untuk artinya, kalau ini untuk istilahnya ya, gitu. Tanda baca petik gitu. Kemudian mengapit padanan arti atau ungkapan. Contohnya itu ungkapan ringan seperti ungkapan ringan tangan berarti suka menolong tadi masih sama kayak yang ini ya. Mengapit arti dari sebuah istilah. Kalau petik tunggal itu. Berikutnya adalah tanda hubung dan tanda pisah. Nah, ini nih yang sering ketukar-tukar ya. Ada penggunaan tanda hubung dan tanda pisah. Tanda hubung itu seperti apa? Tanda hubung itu yang pendek. Tanda pisah itu seperti apa? Tanda pisah itu yang panjang. Nah, penggunaannya beda atau sama? Kan bentuknya kadang-kadang kabur ya. Kita masih sering menggunakan kata atau istilah kayak gini misalnya Senin sampai Jumat. Coba cek di kolom chat ya. Senin sampai Jumat. Tapi menulisnya menggunakan
strip ini ya, strip yang pendek menggunakan tanda hubung, padahal itu salah gitu ya. Karena tanda hubung itu tidak digunakan untuk mengganti kata sampai dengan. Yang digunakan untuk mengganti kata sampai dengan itu justru tanda pisah, bukan tanda hubung. Berarti kalau mau menulis Senin sampai Jumat, stripnya harus lebih panjang ya. Pakai tanda pisah, bukan menggunakan tanda hubung. Terus tanda hubung digunakannya untuk apa kalau gitu? Nah, yang pertama untuk menyambung tanggal, bulan, angka, dan tahun. Misalnya kalau dituliskannya dalam berupa angka semua. Kalau penulisan tanggal, bulan, dan tahun berupa angka, menuliskannya dipisahkan dengan menggunakan tanda hubung, ya, gitu. Kemudian yang kedua untuk memperjelas bagian atau kata ungkapan agar tidak ambigu. Contohnya, ia anak ibu bapak yang sederhana. Ibu bapak ini merupakan dua kata yang saling berkaitan atau saling berhubungan. Jadi dihubungkan dengan tanda hubung ya. Kemudian berikutnya untuk merangkai angka kata ulang singkatan nama diri atau unsur asing. Nah, intinya apa nih? Di tanda hubung ini, tanda hubung ini digunakan untuk menghubungkan dua buah dua buah kata yang berbeda. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya ini non Indonesia. Non di sini wajib penulisannya dengan menggunakan tanda hubung. Atau contoh lain misalnya ada kata mengupload. Mengupload. Mengupload itu, uploadnya itu bahasa apa sih teman-teman? Bahasa Indonesia bukan? Bahasa baku bukan upload itu. Coba, upload itu bahasa baku atau bukan? Upload itu bahasa baku atau bukan? Aku mau nanya. Sama siapa ya? Atau ada yang tahu upload itu bahasa baku, bahasa Indonesia yang baku atau bukan? Unggah nggak sih bakunya? Betul, sadar. Bahasa bakunya unggah. Tapi kalau misalnya nih kita menulisnya mau dengan menggunakan kata upload, tapi ada imbuhan meng. Sedangkan imbuhan meng itu adalah imbuhan untuk penulisan bahasa Indonesia kan? Uploadnya bahasa asing, betul kan? Gitu. Nah, terus gimana penulisannya? Penulisannya harus menggunakan tanda hubung seperti contoh yang sudah aku tuliskan di kolom chat ya. Jadi street upload gitu. Kenapa? Karena dua unsur bahasanya berbeda antara imbuhan dalam bahasa Indonesia dengan upload yang berasal dari bahasa asing seperti itu ya. Nah, ini bukan cuma tentang bentuk hurufnya, bentuk bahasanya aja ya. Contohnya misalnya ada kedua. Kedua juga kan ini kombinasi mereview juga sama. Reviewnya itu kalau dalam KBBI ada review tapi REVIU. Nah, kalau nggak salah yang bakunya itu. Jadi kalau mereviewnya pakai W itu tetap harus menggunakan tanda hubung ya Azura gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai reviewnya yang versi bahasa Indonesia yang baku, tidak perlu menggunakan tanda hubung gitu. Meng-share, bener nggak Kak? Aku pernah sekilas di suatu tryout bisa kayak gitu. Meng-share, karena share-nya itu adalah apa? Share-nya itu kan masih bahasa asing ya, belum menjadi bahasa Indonesia. Jadi harus dihubungkan dengan tanda hubung betul seperti itu. Nah, jadi tanda hubung ini digunakannya untuk menyatukan apa? Menyatukan dua hal yang berbeda intinya. Kayak tadi kedua, kedua itu kan antara kata yang dituliskan dengan menggunakan huruf dengan angka kan? Huruf dan angka itu berbeda. Nah, maka dari itu menuliskannya kalau dua unsurnya berbeda itu harus menggunakan tanda hubung. Paham? Paham ya? Begitu. Paham, oke. Kemudian sekarang kita masuk ke tanda pisah nih. Nah, ini nih yang sering ketukar-tukar fungsinya sama tanda hubung ya. Kalau tanda pisah itu fungsinya untuk apa? Yang pertama, mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, ayah seorang guru, ayah adalah seorang guru yang sedang mengajar. Misalnya, ayah merupakan seorang guru. Nah, keterangan penjelasannya ini, kata adalahnya ini bisa digantikan dengan tanda pisah gitu. Ini maksudnya apa? Penjelasan gitu ya. Penjelasan dari ayah. Ayah itu siapa? Ayah itu adalah seorang guru. Guru yang sedang apa? Yang sedang mengajar begitu ya.
Kemudian berikutnya mengambil keterangan yang dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Tadi sama ayah-ayah contohnya ini misalnya Soekarno, presiden. Nah, ini kan penjelasannya tanda bahwasanya ini merupakan penjelasan dari ini ditandainya dengan menggunakan tanda pisah ya. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang membacakan proklamasi seperti itu ya. Jadi bisa diganti bisa menjadi pengganti kalimat atau kata yang menjelaskan gitu. Nah, kemudian ini tanda pisah itu dapat menjadi pengganti kata sampai dengan. Nah, ini nih yang sering banyak atau teman-teman banyak ditemukan kesalahan ya dalam penggunaan sehari-hari. Pertandingan berlangsung pukul 8 sampai dengan 10, tapi sampai dengannya justru menggunakannya tanda pisah, bukan menggunakan tanda hubungan. Masih banyak kan yang ditemukan seperti itu, padahal yang lebih tepat itu sampai dengannya itu menggunakan tanda pisah, ya. Dengan penulisannya seperti apa kalau tanda pisah? Lebih panjang daripada tanda hubung, seperti itu. Dapat dipahami teman-teman? Materi perbedaan tentang tanda pisah dan tanda hubung ini? Atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Gimana teman-teman? Aman? Aman, oke. Lanjut ya. Kalau aman kita masuk ke sini nih, ke contoh soal. Silakan teman-teman. Ada yang ingin membacakan contoh soal yang pertama? Ada yang bersedia membacakan? Rifka, silakan coba bacakan Rifka. Satu, banyaknya siswa memanfaatkan internet untuk mencari informasi. Dua, namun tidak semua informasi tersebut dapat dipercaya. Tiga, oleh karena itu siswa harus mampu memilah informasi dengan cermat agar tidak terjebak berita palsu. Empat, kemampuan ini sangat penting karena memengaruhi cara berpikir seseorang. Kesalahan penggunaan tanda koma terdapat pada kalimat. Keberapa tuh? Coba tebak. Tuh di kolomnya tidak ramai. Kenapa kalimat ketiga ini salah? Oleh karena itu, koma, oke, tadi ya dipelajari. Kalau misalnya konjungsinya itu konjungsi antar kalimat, setelah konjungsinya wajib ada komanya. Nah, kayak ini. Namun juga kan ada komanya. Oleh karena itu juga berarti harus ada komanya. Paham ya? Berarti betul jawabannya adalah yang C. Ih, pintar ya. Sudah siap kayaknya teman-teman ini ketemu soal tentang tanda baca di PBM nanti di UTBK ya. Lanjut soal berikutnya nih. Masih anget-anget nih soalnya nih materinya nih. Kesalahan penggunaan tanda petik dalam kalimat tersebut didapat pada kalimat berapa? Kalimat keberapa? Kesalahan. Oh, ini kayaknya ada yang kurang di soalnya. Kesalahan penggunaan tanda petik tunggal. Bukan tanda petiknya aja. Satu, iya, jelas ya, karena yang ada tanda petiknya itu ada di kalimat satu ya. Sisanya kan kalimat 2 dan 3 itu tidak ada tanda petiknya ya. Kira-kira kenapa sih salahnya? Satu aja. Oke, kenapa salahnya kalimat satu ini? Apa yang salah di sini? Coba ada yang bisa menjelaskan? Ilham? Coba jelaskan Han, kenapa kalimat satu ini salah? Itu petik satunya harusnya sampai robohnya surai kami. Oke, betul. Sampai sini ya petik tunggalnya ya, karena petik tunggal hanya
mengambil judul ya, sedangkan karya analisis ini bukan merupakan judul, melainkan apa? Keterangan kan, karya siapa, nama penulisnya gitu. Jadi jawabannya yang A, karena ini nih penting tunggalnya digunakannya sampai akhir, seharusnya cuma sampai sini saja. Betul, terima kasih Ilham. Lanjut. Nah, kita masuk ke segmen kedua tentang kata baku, tentang ejaan, tentang penggunaan tanda baca. Udah aman? Atau masih ada yang bingung lagi? Sudah aman? Oke, kalau sudah aman, kita masuk ke segmen 2 ya, tentang kata baku. Nah, kata baku itu artinya apa sih? Kata baku itu bentuk kata yang diakui secara resmi dalam KBBI. Kalau tadi kiblatnya kita ke IB, sekarang kita kiblatnya pindah ke KBBI ya, karena kumpulan kata-kata baku itu syaratnya itu harus masuk KBBI gitu ya. Terus kata baku itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk menulis teks ilmiah, menulis laporan penelitian, untuk dokumen-dokumen, untuk soal ujian juga gitu. Nah, dalam konteks SNBT, kata tidak baku sering dijadikan jebakan karena misalnya masih lazim di media, kemudian terdengar ilmiah, sering tertukar dengan bentuk baku. Contohnya misalnya ada kata apotek, apotek atau apotik, teman-teman. Apotek atau apotik yang betul? Apotek. Kenapa apotek yang betul? Kenapa kira-kira apotek yang betul? Karena ada apoteker. Oke, betul, Fatia. Kalau misalnya resiko sama risiko, mana yang baku? Resiko atau risiko? Betul, risiko ya. Risiko. Kalau aktif, aktif menggunakan F atau menggunakan V? Aktif menggunakan F atau V? F. Kalau aktivitas, aktivitas menggunakan V atau menggunakan F? V. Oke, betul. Ini udah paham tentang kata baku dan tidak baku. Coba latihan soal dulu nih. Bacakan kalimat pertama, coba bacakan sama Azura. Aku ingin mendengar suara merdu Azura dong. Ini dibaca 1 sampai ini Kak, 5. Ya, baca dari soalnya dulu aja. Aktivitas yang mengandung kata tidak baku terdapat pada semua Oke, silakan bacakan. kegiatan praktikum menjadi bagian penting untuk menunjang pemahaman teori. Namun tidak semua masih keempat, beberapa guru masih menggunakan variat sehingga terkesan monoton. Oleh karena itu, melakukan inovasi dalam sistem pembelajaran agar dapat lebih. Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana nih? 2 kata Fikran. Oke, kenapa sih 2 Fikran? Karena kata baku dari praktek itu praktik, Kak, pakai I. Oke, betul. Terima kasih Tasya Azura dan Fikran. Ada kata praktek di sini, sedangkan yang baku itu adalah praktik, bukan praktek, karena ada praktik. Kasusnya sama kayak apotek tadi ya. Apotek ada apoteker, bukan apotiker kan. Nah, sekarang praktek adanya praktikum, bukan praktekum kan gitu. Jadi yang baku adalah praktek. Betul. Lanjut. Contoh soal yang kedua. Enggak ada kata. Lanjut ke unsur serapan. Ini masih ada kaitannya dengan kata baku dan tidak baku ya. Tadi yang ada kaitannya dengan aktivitas dan activity. Aktivitas dan aktif. Kenapa sih aktivitas dan aktif itu beda sih penulisannya? Kan padahal
aktivitas itu dasar katanya dari kata aktif. Tapi kenapa sih penulisannya kalau misalnya aktif menggunakan F, tapi kalau aktivitas menggunakan P? Kira-kira kenapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kenapa kira-kira? Adaptasi dari bahasa asing, kalau kata Amelia, aktif berasal dari aktif, Jessica, iya betul. Nah, jadi jawaban dari Alma dan Ilham ini kolaborasi ya? Iya, ini saling melengkapi nih, karena kenapa sih kok aktif sama aktivitas itu eh, berbeda gitu penggunaannya? Padahal kalau dilihat dari segi pemaknaan sepertinya kata aktif itu menjadi kata dasar dari aktivitas, tapi penulisannya berbeda. Kata aktif dan aktivitas ini bukan berasal dari bahasa Indonesia murni, melainkan serapan dari bahasa asing ya, yang melalui proses adaptasi ya. Berarti kalau adaptasi itu ada yang diubah kan penulisannya ya, gitu. Dari bahasa Inggris aktif itu apa? Kalau tadi kata Ilham itu berasal dari kata activate ya. Kalau dibaca dalam bahasa Indonesia itu tulisannya activate ya, ada iw di belakangnya. Kalau di belakangnya iw itu aturan dalam penyerapan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Pokoknya kalau ada iw berarti iw itu menjadi F bendera ya. Kalau IB menjadi F bendera. Sedangkan kalau di activity itu apa? Bukan IB kan? Nah, ini kan, tapi IV ya. Iya, kalau activity itu ininya IV kan, bukan IB. Sedangkan yang menjadi F bendera itu IB. Kalau activity di sini aktif D-nya itu kan di sini IV. Berarti karena bukan IB tetap menjadi B. Gitu, paham? Begitu. Ada lagi nggak contoh lain? Motif dengan motivasi juga sama kan? Motif pakai F, tapi motivasi pakai V gitu ya. Jadi apa namanya? Berasal dari ininya nih, dilihat dari asal katanya, asal kata bahasa asingnya seperti apa penulisannya. Begitu. Contoh lain ada quality sama kualitas. Kalau akhirnya isi kan berarti di dalam bahasa Indonesia biasanya serapannya berupa tas ya. Activity, quality itu berakhir tas. Diserap dalam bahasa Indonesia kualitas dan aktivitas. Analisis sama, cuma yang bedanya apa? Yang tadinya Y menjadi I. Sistem juga sama, yang tadinya Y menjadi I. Begitu. Kemudian, nah ini contoh salah kualitatif. Kualitatif yang betul itu apa sih kualitatif? Bahasa bakunya pasif dan pasifa. Iya. Kualitatif. Betul. Kualitatif yang bakunya apa kualitatif? Gimana tulisannya kualitatif? Gimana yang bakunya? Kualitatif, betul, kualitatif. Manajemen juga ada. Enggak gitu ya tulisannya, ini masih dalam bahasa asing kalau manajemen tulisannya seperti ini. Begitu. Efisiensi, ya betul, manajemen biasa ya. Efisiensi yang benar yang mana? Yang ini kan? Gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nih. Coba nih, contoh soal yang ini kira-kira jawabannya apa sih? Aku mau dengar suara siapa ya? Aku mau dengar suara Nabila. Ada apa Nabila? Nabila Dita Ramadhani. Ada tidak? Oke, atau suaranya siapa ya tadi ya? Syadam Pratama. Coba, Syadam, bacakan Syadam. Bentar, Kak.
Oke. Kalimat yang mengandung penulisan kata serapan tidak baku terdapat pada nomor. Kalimat pertama itu, sekolah mendorong siswa aktif untuk dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Berbagai aktivitas yang diselenggarakan bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Dengan terlibat secara aktif, siswa diharapkan mampu meningkatkan keterampilan sosial dan akademiknya. Selain itu, partisipasi dalam kegiatan tersebut juga membentuk karakter yang disiplin dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, setiap siswa dianjurkan untuk mengikuti aktivitas sekolah secara konsisten. Oke, jawabannya yang mana nih, Syadam? Hmm, Yang mana? hmm, Yang mana? belum ketemu sebentar. Oke, sok. Yang lainnya kalau udah ketemu boleh ramaikan kolom chatnya ya. Fataya B. Fatia atau Fataya ya? Diselenggarakan Ilham juga B. Oke, kalau di kolom chat ramainya B. Kalau menurut Syeda? aktivitasnya ya. B. Iya, B ya. Ya, B Karena betul. Baru kelihatan. iya, aktivitasnya ini tadi yang dibahas. Lebih tepat menggunakan huruf B. Gitu, bukan menggunakan huruf S. Oke, terima kasih. Sekarang kita aman berarti materi tentang unsur serapan dan kata baku, atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Aman ya, lanjut lanjut ke materi berikutnya, angka dan bilangan. Ini masih hangat-hangat nih, kemarin masih baru dibahas kan di materi sebelumnya ya. Angka dan bilangan itu digunakan untuk apa? Untuk menuliskan jumlah, ukuran, hasil, tahun, persen, dan lain-lain. Nah, kalau untuk menuliskan jumlah, ukuran, hasil, tahun, dan bilangan yang bersanding dengan persen, itu wajib menggunakan angka. Ya. Angka di awal kalimat ditulis dengan huruf atau susunan kalimat dirubah. Nah, tapi kalau misalnya angkanya misalnya kayak 125 itu kan banyak ya katanya 125 ada berapa kata teman-teman? Coba tebak 125 punya berapa kata dalam penyebutannya? 3 kata 125 empat kata ya. Nah, ada 4 kata betul. Kalau misalnya 4 kata itu dituliskan, misalnya contoh kalimatnya gini. Nih, contoh kalimatnya adalah 125 korban bencana berhasil diamankan misalnya. Misalnya gini nih, 125 korban bencana. Nah, sedangkan kan aturannya gini ya, angka di awal kalimat ditulis dengan menggunakan huruf. Nah, ya. Gitu. Kalau misalnya dituliskan 125 itu kan panjang ya, 125 panjang kalau dengan huruf gitu. Terus gimana cara ngakalinnya? Kita ubah susunan kalimatnya. Jadi gimana? Nah, bisa ditambahkan dengan kata pengantarnya sebelum 125 ini bisa dengan kata sebanyak. Jadi gimana ininya apa namanya perbaikannya? Perbaikannya jadi seperti ini misalnya. Sebanyak 125 korban bencana berhasil diamankan begitu ya. Jadi tidak perlu ditulis semua dengan menggunakan huruf karena akan panjang. Jadi tinggal ditambahkan dengan kata sebanyak saja atau sejumlah. Seperti itu ya teman-teman. Atau kalau memungkinkan bisa juga diubah susunan kalimatnya. Nah, kalau dalam konteks 125 korban bencana banjir berhasil diamankan ini bisa nggak diubah konteks kalimatnya? Misalnya, polisi berhasil mengamankan 120 korban banjir ya. Itu kan perubahan susunan kalimat kalau yang tadinya aktif jadi
yang tadinya pasif menjadi aktif gitu. Kalau ini kan pasif ya diamankan. Nah, bisa tuh diubah susunan kalimatnya menjadi kalimat aktif gitu. Kemudian berikutnya dalam suatu kalimat ilmiah itu jangan campur angka dan huruf ya. Jadi kalau menuliskan kalimat-kalimat ilmiah dalam data, kalau misalnya menggunakan angka ya sudah menggunakan angka saja, tidak boleh dicampur-campur. Kemudian berikutnya bilangan desimal itu wajib menggunakan angka dan menggunakan koma ya. Tadi presentase ditulis dengan menggunakan angka. Rentang digunakan menggunakan tanda pisah tanpa spasi kayak tadi dari jam 7 sampai jam 8. Nah, ditulisnya dengan menggunakan tanda pisah tanpa spasi begitu. Kemudian tingkatan, kalau tingkatan itu contohnya kayak gini. Ke plus apa? Plus angka, kedua, ke-15, ketiga, keempat. Nah, tapi dituliskannya dengan menggunakan tanda hubung ya. Begitu. Nama resmi itu mengikuti format resmi, tetap menggunakan angka. Begitu. Ya. Ini adalah aturan-aturan penulisan angka dan bilangan. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang materinya atau mau langsung ke contoh soal? Aman? Materi ini aman? Bisa lanjut ke contoh soal? Aman, oke. Lanjut ya ke contoh soal ya. Silakan. Coba teman-teman, aku kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan atau menemukan jawaban yang tepat untuk contoh soal ini. Katanya, kenapa Amel? Jawabannya. Amel nggak kedengeran tapi suaranya. Apa di aku doang? Bentar. Belum kedengeran, Mel. Kalau di teman-teman yang lain, suara Amel terdengar nggak? Di perangkat aku aja. Oh, enggak. Katanya enggak, Mel. Ntar, Mel. Coba Mel, sekali lagi, Mel. Amel belum on mic itu. Amel tuh masih menutup mikrofon kalau di aku gambarnya. Oke. Nah, enggak denger Mel. Kayaknya apa pakai earphone gak sih? Oh, enggak ya. Oke, Amel kayaknya masih terkendala ya, belum bisa on mic. Ya Mel ya. Oke, aku mau nanya ke yang lain. Amel, silakan apa namanya perbaiki dulu ya Mel ya. Coba aku mau nanya ke Fataya. Fataya ya betul. Fataya deh. Kenapa sih Fataya jawabannya Soalnya di opsi lain salah, kayak misalnya di opsi A itu alfabetnya huruf, terus yang itu harusnya buka, terus yang C itu data persennya, terus yang D itu
kurung belakang tuh double gitu. Ada angka, ada huruf. Oke, kalau C kenapa? Karena persennya. Iya, Oke, jadi penulisan persen itu harusnya gimana sih teman-teman? Penulisan persen itu lebih baik menggunakan simbol atau menggunakan angka yang tepat. Yang angka. Kok persen pakai angka? Pakai huruf. Penulisannya 3,7 sesuai dengan kaidah, betul. Penulisan angka dan persennya pakai huruf. Oke. Penulisan persen itu harus menggunakan huruf atau memang bisa menggunakan simbol juga? Nah, teman-teman, kalau dalam apa namanya? Kalau dalam penulisan ilmiah, dalam penulisan formal, lebih disarankan itu menggunakan simbol ya. Sebetulnya untuk penulisan persen itu untuk bukankah bisa pakai simbol kalau depannya angka? Bisa pakai simbol kalau depannya angka. Nah, ini kan depannya angka ya. Nah, begini, untuk penulisan persen itu sebetulnya tidak ada aturan ya, bisa menggunakan simbol dan bisa menggunakan huruf. Tapi untuk penulisan formal lebih disarankan itu menggunakan simbol ya daripada menggunakan huruf begitu. Tapi kalau untuk penulisan-penulisan yang non formal itu boleh menggunakan huruf begitu. Tapi sebetulnya tidak ada aturan khusus. Cuman penulisan menggunakan simbol itu banyak digunakan untuk format penulisan-penulisan ilmiah seperti itu. Karena kalau di skripsi di penulisan-penulisan karya-karya ilmiah untuk presentasi itu kan menggunakannya simbol, tidak menggunakan angka, tidak menggunakan huruf seperti itu. Tapi memang belum ada aturan khususnya wajib menggunakan apa gitu. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah apa? Kalau ini kira-kira penulisan ilmiah atau bukan laporan evaluasi program? Penulisan karya ilmiah atau penulisan dengan ragam bahasa formal atau dengan ragam bahasa non formal? Kalau dalam teks ini, dalam laporan evaluasi pengelolaan sampah terpadu, nah ini kan merupakan contoh penulisan formal ya. Itu berarti lebih tepat menggunakan simbol, menggunakan persen ya. Seperti itu kalau untuk penggunaan presentase. Karena di EYD juga sebetulnya belum ada. Soalnya yang sebelumnya diajarin huruf Kak, jadi bingung. Oke. Iya, memang di dalam materi ini pun aku waktu ngelihat materinya memang ada statement yang menyebutkan bahwasanya penulisan persen itu wajib menggunakan huruf. Tapi setelah aku kaji kembali, aku cari tahu di EYD dan di beberapa sumber yang lain memang belum ditemukan aturan bahwasanya yang mewajibkan penulisannya itu dengan menggunakan huruf begitu. Justru ditemukannya itu yang aku temukan kalau penggunaan tanda baca persen ini dalam ragam non formal memang banyak menggunakan huruf, tapi kalau dalam ragam formal banyaknya menggunakan tanda simbol gitu, persen gitu. Kenapa? Karena lebih efektif ya dalam bentuk persen. Kalau ragam non formal kenapa menggunakan tulisan huruf persen? Karena mungkin ada beberapa orang yang belum mengetahui arti dari persen itu. Tapi kalau dalam ragam formal itu lebih baik menggunakan simbol seperti itu. Oke? Sejauh ini seperti itu ya. Memang belum ada ininya, belum ada aturan khususnya mengenai penggunaan simbol persen ini. Jadi dalam kontekstual banyaknya yang terjadi seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya materi tentang sinonim dan imbuhan. Ya. Sinonim itu apa sih? Sudah sering belajar dari kelas 3 SD ya, kelas 4 SD sinonim ya. Sinonim itu apa? Artinya persamaan apa? Persamaan kata atau persamaan makna?
Yang sama itu maknanya atau yang samanya itu maknanya atau katanya kalau sinonim? Maknanya, betul, yang sama itu adalah maknanya, ya gitu. Terus buat apa sih kita belajar sinonim? Supaya penulisan kita ketika menulis sesuatu itu tidak monoton bahasanya, ya, tidak melakukan pengulangan untuk kata-kata tertentu. Jadi kita bisa memvariasikan bahasa yang kita susun itu dengan menggunakan kata-kata lain tapi mempunyai makna yang sama. Seperti itu. Nah, terus kalau dalam soal SNBT, gimana caranya kita mempelajari materi tentang sinonim? Sinonim itu tidak selalu bisa saling menggantikan. Ada beberapa sinonim yang tidak bisa saling menggantikan. Nah, kemudian perhatikan juga konteks bidang ilmiah, sosial, dan kebijakan. Nuansanya seperti apa? Netral, evaluatif, atau intensitas. Contohnya gimana nih? Misalnya gini. Contohnya misalnya kalau tentang nuansa ya, ada kurus, kata kurus dan langsing. Kalau dari segi makna sama nggak? Sama kan? Kurus dan langsing. Tapi konteksnya kalau misalnya dalam berbicara, dalam melontarkan sebuah pernyataan, kedua sinonim ini bisa menjadi dua buah makna yang bertolak belakang. Kalau kurus, ih kamu kurus banget sih misalnya. Ini konteksnya itu seakan-akan negatif. Sedangkan langsing, kalau langsing itu lebih positif daripada kurus. Berarti nuansa kedua sinonim ini berbeda gitu. Walaupun kalau dari segi makna itu sama gitu ya. Jadi hati-hati. Kemudian ada kelas kata. Nah, perhatikan kelas kata. Karena ada kata bijak dan kebijakan sama atau beda kebijakan dan bijak dan kebijakan. Kalau dari kelas katanya berbeda ya. Kalau kebijakan itu sudah masuk ke dalam nomina, sedangkan bijak itu masih masuk ke dalam adjektif. Begitu. Nah, kesalahan umum dalam soal SNPT-nya gimana? Memilih kata yang mirip arti tapi beda tingkat formalitas. Nah, kayak tadi misalnya artinya sama, kurus sama lajang, tapi nuansanya tingkat formalitasnya berbeda gitu. Mengganti kata kerja proses dengan kata kerja hasil. Nah, oke. Nah, sekarang coba kita masuk ke contoh soal. Kira-kira mana nih yang tepat? Coba aku pengen mendengar suara dari Tazkia. Tadi sudah bisa on mic. Tazkia mah bisa ya? Coba Tazkia silakan bacakan contoh soal. Dalam soal kerangka pembangunan keberlanjutan, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kecukupan anggaran dan kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kualitas relasi antara negara dan masyarakat. Program yang dirancang secara top-down kerap menghadapi resistensi karena mengabaikan pengetahuan lokal dan dinamika sosial yang telah lama terbentuk. Oleh karena itu, keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan menjadi faktor krusial yang menentukan keberlanjutan dan efektivitas program dalam jangka panjang. Kata menentukan paling tepat digantikan oleh kata apa nih menentukan, kira-kira bisa digantikannya A kalau kata Ilham. A katanya juga. Rizka juga A. Oke, kenapa sih jawabannya A? Kalau kata Tazkia apa tadi? Jawabannya apa sih menurut dia? Kalau kata teman-teman sih Aki, kalau menurut dia apa? Aki. Atau setuju dengan teman-teman jawabannya Aki? Menentukan itu sinonimnya mempengaruhi. Gimana Ki? masih bingung, Kak. Masih bingung Kak? Oke. Kalau kata teman-teman, coba aku mau mendengar jawaban dari teman-teman ya. Coba yang menjawab A, Rifka.
Rifka, menurut Rifka kenapa sih jawabannya A, Rifka? Menurut aku jawabannya A karena menyesuaikan konteks kata yang dari sini. Oleh karena itu, keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan menjadi faktor krusial yang menentukan keberlanjutan. Nah, menurut aku yang sesuai sama maknanya itu memengaruhi. Oke, menentukan itu berarti faktor krusial ini ya, faktor krusial ini menjadi atau mempunyai suatu hal yang dapat mempengaruhi apa keberlanjutan gitu. Kalau mengarahkan bisa enggak ya kayaknya. Faktor krusial yang yang mengarahkan enggak, beda makna. Kalau menentukan dan mempengaruhi itu konteksnya sama-sama mempunyai sesuatu yang ya dapat mengubah atau dapat dapat mengubah faktor lainnya gitu, dapat mengubah dampaknya, efeknya gitu. Jadi jawabannya yang ini sama maknanya, menentukan dan mempengaruhi. Jadi makna yang dicari di sini merupakan makna kontekstual ya. Pokoknya kalau dalam soal UTBK, kalau dalam istilah atau mencari makna kata, itu teman-teman fokusnya ke makna kontekstual. Karena buat apa teks panjang-panjang kalau yang dicarinya itu bukan makna kontekstual, melainkan makna gramatikal misalnya atau makna leksikal misalnya. Nah, itu jarang, kecuali kalau di dalam soalnya ada dituliskan makna gramatikal atau makna leksikal dari apa gitu. Tapi kalau tidak ada penjelasan mengenai maknanya, teman-teman pilih yang makna kontekstual saja, yang paling nyambung konteksnya ya, seperti itu. Jadi jawabannya yang A, betul. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Lanjut. Nah, ini materi tentang imbuhan ya. Ini yang agak tricky ya. Imbuhan itu mempengaruhi apa saja sih? Yang pertama, mempengaruhi peran pelaku. Yang kedua, mempengaruhi tingkat kesengajaan. Yang ketiga, mempengaruhi jenis dan peristiwa. Nah, contohnya apa? Contohnya gini. Imbuhan me itu artinya apa sih? Tindakan aktif dan disengaja ya. Contohnya memakan. Memakan itu disengaja atau tidak? Rifka memakan roti. Sengaja nggak makannya, Rif? Makannya sengaja nggak kalau memakan? Iya, Kak. Sengaja ya. Kalau misalnya roti termakan Rifka, sengaja nggak? Tidak. Tidak. Oke, jadi walaupun kata dasarnya sama-sama makan, kalau imbuhannya berbeda, itu maknanya bisa berbeda ya. Kalau itu biasanya aktivitas yang disengaja, kalau itu dapat menjadi maknanya itu dapat menjadi aktivitas yang tidak disengaja. Contohnya tadi termakan dan memakan gitu. Keadaan artinya apa? Contohnya apa? Terbaik ya atau terhina. Aku merasa terhina, berarti aku merasa dihinakan gitu, atau aku merasa keadaan aku di sini sekarang itu sedang dihina gitu. Nah, paling terbaik kan ini, kata ter ini bisa menjadi pengganti kata paling. Terbaik berarti paling baik. Nah, kemudian ada di nih, di sini di juga merupakan kalimat pasif sama dengan ter ya, ter juga kata pasif. Di ini biasanya yang dikenai subjek. Kalau tadi itu Rifka memakan roti, itu artinya Rifka sengaja memakan roti. Kalau roti dimakan Rifka juga sama, sebetulnya maknanya dengan memakan, tapi yang dikenai subjeknya itu adalah roti ya. Roti dimakan Rifka, berarti subjeknya adalah roti gitu. Kemudian kalau ter itu tidak sengaja tadi. Kemudian ada ber. Ber itu biasanya keadaan. Contohnya apa? Bermain, berobat. Ya, kemudian memiliki. Kalau memiliki apa contohnya? Beruang.
Berarti memiliki uang kan? Bertato, memiliki tato kan? Gitu ya. Beranting, memiliki anting atau menggunakan anting gitu. Kalau kean itu maknanya bisa ke kondisi ya atau abstrak. Contohnya apa abstrak? Ketuhanan. Itu abstrak ya. Gitu. Kean kondisi, kecelakaan, peristiwa kan, kondisi kan. Gitu. Kalau pean ini biasanya proses atau hasil. Contohnya apa? Perubahan. Perubahan itu kan proses ya. Gitu. Kemudian apa lagi? Pean, perbuatan. Itu juga proses ya. Begitu. Jadi ini nih yang harus teman-teman catat dan hafalkan makna-makna dasar ini ya. Karena sebetulnya kalau mencari makna imbuhan atau makna leksikal ini, teman-teman perlu memahami polanya saja, pola imbuhannya itu maknanya seperti apa gitu. Kalau sudah paham pola imbuhannya, maka akan lebih mudah mengerjakan soal. Nah, sekarang contoh soalnya. Contoh soalnya silakan teman-teman coba kerjakan terlebih dahulu. Aku tunggu selama 2 menit. Kalau sudah ketemu silakan ramaikan kolom komentarnya, kolom chatnya ya. Sadam, Sadam sudah ada suaranya. Sadam, kenapa sih Sadam jawabannya B? Itu kan pilih apa? Opsi B itu kan aksi sadar dibanding kejadian tidak sengaja. Kalau diabaikan tuh kayak sengaja gitu, kayak sengaja diabaikan gitu kan. Terus kalau terlewatkan ya kejadiannya tidak sengaja, maka Nah, dia terlewat gitu. oke, sesuai dengan tadi ya. Kalau misalnya me dan di ini biasanya tindakannya memang disengaja. Kalau itu tindakannya tidak sengaja. Jadi jawabannya adalah yang B. Betul. Terima kasih, Sadar. Lanjut materi berikutnya. Oh, masih ada contoh soal lagi. Kalau yang ini, kayaknya waktunya udah mau ini ya. Kita lanjutkan aja ya ke segmen 4 ya. Isi nggak keburu. Ini materi pola kalimat soalnya agak panjang. Oke. Segmen 4 tentang pola kalimat dan kalimat efektif, kalimat inti. Oke, sekarang masuk ke pola kalimat dulu. Inti dari pola kalimat efektif harus jelas subjek predikatnya. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat efektif dulu ya. Dari kalimat yang tidak bersubjek, perincian, kalimat ambigu. Pola umum dalam sebuah kalimat itu seperti apa? Ada subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, subjek predikat objek pelengkap. Nah, ini namanya apa nih? Kalimat ditransitif ya. Kenapa demi? Karena butuh objek dan pelengkap. SPK, ini SPK juga ada subjek predikat objek. Nah, sekarang tadi kalau pola kalimat efektif harus jelas subjek predikat. Hindari kalimat tidak bersubjek. Kenapa kalimat tidak bersubjek itu harus dihindari? Karena bukan kalimat. Karena kalau kalimat pasti mempunyai subjek, kan? Perincian tidak sejajar ini tentang tidak sejajaran, kalimat ambigu ini tentang kelogisan. Kalau ini kesepadanan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Coba nih. Kalimat 3 tidak efektif karena apa nih kalimat 3 tidak efektif? Kebiasaan membaca akan membantu anak memahami berbagai informasi dengan kritis. Kenapa kira-kira?
Kalimat 3 tuh yang ini nih teman-teman. Dengan memberikan contoh yang baik diharapkan dapat menumbuhkan minat baca pada anak. Nah, kenapa sih kalimat ini tidak efektif? Coba ada yang bisa menjawab kenapa kalimat ini tidak efektif? Predikatnya ada nggak? Punya predikat nggak di sana? Ada nggak? Ada predikatnya nggak? Menumbuhkan. Oke, kenapa menumbuhkannya sadar? Menumbuhkannya kenapa sadar? Itu dia predikat bukan Kak? Dia predikat. Iya, ini predikat dapat menunjukkannya predikat. Subjeknya ada nggak? Subjeknya ada nggak? Ini kok saya agak bingung. Oke, kenapa bingung, Ilham? Subjeknya ada nggak? Kayak nggak ada subjeknya. Oke, berarti kalimat ini tidak efektif karena apa? Ada subjeknya. Dengan memberikan contoh yang baik, diharapkan dapat menumbuhkan minat baca pada anak. Apa yang diharapkan itu? Nggak ada subjek. Kalau predikatnya ada ya. Predikatnya yang mana sih kalimat ini? Predikatnya ada nggak? Oh, ini yang B itu bukan subjek ganda, tapi predikat ganda. Predikat ganda, ya, oke. Berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? B, Kak. Oke, kenapa B? Karena ada diharapkan dan dapat menumbuhkan. Sedangkan subjeknya nggak ada, ya, gitu ya. Itu. Jadi jawabannya yang B, kalimat ini tidak efektif karena tidak mempunyai subjek. Karena mereka berdua itu jadinya predikat, gitu. Jadi jawabannya yang B. Oke, aman. Syadam dan Ilham sudah bisa menemukan ya. Sekarang kita masuk ke kalimat efektif yang lebih rinci ya. Ini ada kalimat efektif. Pola kalimat dan kalimat efektif. Kalimat efektif itu artinya memang kata logis, sejajar, dan tidak ambigu. Nah, sedangkan kalimat inti adalah kalimat yang paling umum. Nah, ini ada dua materi ya, ada kalimat efektif dan kalimat inti. Kalimat inti itu adalah gagasan paling umum. Tidak mengandung contoh, tidak terlalu detail, dan bisa berdiri sendiri. Kalimat lain penjelas atau contoh. Oke. Kita masuk ke sini. Program penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data, memperluas cakupan analisis, dan rekomendasi kegiatan yang tepat. Perbaikan paling tepat agar kalimat ini efektif seperti apa? Nah, kasusnya apa di sini? Kalau subjek predikat ini lengkap nggak?
program penelitian ini sebagai apa, teman-teman? Program penelitian ini tadi di sini sebagai apa? Pola kalimatnya. Program penelitian ini sebagai apa? Sebagai subjek, betul ya. Kemudian bertujuannya sebagai apa ini? Ini subjek. Bertujuan sebagai predikat, betul, untuk meningkatkan kualitas datanya ini sebagai apa? Sebagai apa ini? Untuk meningkatkan kualitas data. Sebagai objek kah? Objek kah? Bertujuan. Ingat, bertujuan itu verba apa? Keterangan ya. Ini itu kalau imbuhannya itu bukan verba aktif transitif, bukan, tapi aktif intransitif. Kalau intransitif itu tidak memerlukan objek, oke? Nah, berarti untuk meningkatkan kualitas datanya ini adalah keterangan ya, karena ini verbanya itu verba aktif intransitif, tidak memerlukan objek, bermain, bisa berdiri sendiri tanpa objek. Berarti ini keterangan ya. SPK. Nah, keterangan ini mengandung pemerincian, ya, mengandung perincian. Ada meningkatkan kualitas data, memperluas cakupan analisis dan rekomendasi kebijakan yang diberikan. Nah, bentuk perinciannya sama atau beda? Meningkatkan kualitas data, frasa atau kata? Frasa atau klausa? Meningkatkan kualitas data, memperluas analisis. Nah, ini contoh soal tentang kesejajaran, teman-teman. Karena SPOK-nya sudah jelas, pola kalimatnya sudah tepat, tapi dalam unsur keterangan ada perincian yang tidak sejajar. Kenapa tidak sejajar? Lihat jelas. Meningkatkan kualitas data. Ini apa? Ini klausa. Klausa apa? Klausa verba. Klausa. Ini frasa verba. Memperluas cakupan analisis juga sama frasa verba. Sedangkan ini ya rekomendasi kebijakan yang diberikan ini merupakan apa? Dia frasa juga, tapi frasanya frasa apa kalau gitu dia? Bukan frasa verba. Kalau kata Azura D jawabannya. Apa sih Azura D? Coba boleh berbincang. Kenapa D jawabannya D? Yang meningkatkan, memperluas, dan itu kan misalnya merekomendasi. Harusnya itu pakai meme semua, Kak, menurut saya. Oke, karena disamakan ya. Kita harus menyamakan. Ini tadi apa bentuknya? Ini merupakan frasa verba ya, yang menjadi inti frasanya itu kan meningkatkan, berarti frasa verba. Memperluas juga sama frasa verba bentuknya. Nah, berarti frasa verba. Berarti sedangkan ini rekomendasi kebijakan yang diberikan ini bukan merupakan frasa verba, melainkan frasa nomina. Nah, gimana caranya supaya ini menjadi frasa verba? Ya kita ubah, supaya sebelumnya kita ubah ini menjadi frasa verba. Bagaimana bentuk pengubahannya, bentuk pengubahan frasa verbanya? Kita ubah menjadi frasa verba. Mana yang lebih tepat? Kalau yang A, meningkatkan kualitas data, memperluas, rekomendasinya tetap menjadi frasa nomina kalau gini ya, berarti pada perubahan. Kalau yang B juga sama. Kalau yang C meningkatkan kualitas tapi perluasannya diubah, ininya udah betul, ininya diubah, berarti kurang tepat ya. Nah, yang lebih tepat adalah yang D tadi kata Alvira. Kenapa tepat? Karena semuanya menjadi frasa verbal semua ya, dengan mengubah struktur kalimat frasa yang ada di frasa ketiganya, di perincian yang ketiga. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Kalau tentang kesejajaran itu PR-nya satu, teman-teman hanya diminta untuk mencari bentuk pengubahan ya, pengubahan apa supaya seragam, yang tadinya beda disamakan begitu ya. Itu adalah materi tentang kesejajaran. Betul ya, Azura tadi sudah menemukan bahwa saya jawabannya yang D. Oke, nah, ini contoh soal yang kedua nih. Kalau contoh soal yang kedua apa nih jawabannya? Coba bacakan sama Fikran. Ada Fikran?
Tidak ada. Henin Ya, ada Fikram. Sok, silakan Fikram. tadi kan kalimat berikut dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil, pemerintah dengan berbagai program bantuan terus memperluas akses belajar bagi masyarakat. Kalimat inti dari kalimat tersebut adalah Adalah yang mana nih Fikram? Yang mana? Kalau di kolom chat ramainya itu yang B katanya. Kalau menurut Fikram yang mana nih Fikram? Setuju yang B atau ada jawaban lain Fikram? bagi pikiran udah pas yang basic Kak, karena udah mencakup dari semua apa yang ada di soalnya. Terus itu enggak Oke, itu terus inti dari kalimatnya enggak terlalu luas yang diambilnya. oke. Iya, tidak ada perluasan ya di sana ya. Oke, coba cek ya. Nah, salah satu cara kalau misalnya dapat materi tentang kalimat inti, kita langsung hapus keterangan ya. Jadi di kolom chat ada Azura, ada siapa lagi? Azia, ada Syadam juga ya yang jawab deh. Nah, kita hapus dulu keterangannya. Dalam meningkatkan upaya pendidikan ini adalah apa? Adalah keterangan kan? Ya ini keterangan. Kita hapus keterangannya. Ini hapus keterangannya terus sampai sini. Nah, berarti tinggal tersisa ini. Pemerintah dengan berbagai program bantuan terus memperluas akses belajar bagi masyarakat. Subjeknya mana? Subjeknya apa? Subjeknya pemerintah dengan berbagai program bantuan ya. Sampai sini kan? Kenapa? Kenapa nggak pemerintahnya doang? Karena di sini ada dengan ini fungsinya sama dengan perluasan, sama dengan yang. Jadi subjeknya diperluas ya, sampai dengan bantuan. Kemudian ada terus memperluas ini predikat ya. Kemudian ada akses belajar. Akses belajar ini adalah kata majemuk. Ini prasakta. Nah, ini berarti apa? Pemerintah dengan berbagai ini kan subjek tadi, subjek, predikat, memperluas, diperluas, ada berarti ini objek, oke? Nah, berarti polanya apa? Kita ambil subjeknya itu kan panjang berupa klausa. Kita ambil intinya aja, inti dari subjeknya apa? Pemerintah. Berarti kalau inti dari predikat apa? Memperluas akses belajar, kita bawa dua-duanya. Jadi pemerintah memperluas akses belajar. Betul, jawabannya yang B. Cara mengerjakan soal ini seperti itu, harus keterangan, harus perluasan, ambil rasa inti ya, gitu. Jadi jawabannya yang B, betul. Lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5, terima kasih Kak. Aku pengen mendengar suara dari apa yang belum bersuara ini. Kan udah. Zahra Putri ada? Ada, Kak. Ada. Silakan bacakan Zahra. Perhatikan teks berikut. Pemerintah membangun bendungan besar di wilayah tersebut untuk mengatasi krisis air. Bendungan itu kemudian diresmikan oleh Presiden pada tahun lalu. Proyek tersebut memberikan para petani akses air yang lebih stabil. Terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar bendungan itu. Kalimat yang merupakan kalimat inversi dalam teks tersebut terdapat pada nomor. Nah, pada nomor berapa nih kalimat inversi? Jawabannya. Apa menurut Zahra jawabannya apa Zahra? Kalimat inversi udah pernah belajar belum sih teman-teman? Sudah pernah belajar teman-teman tentang kalimat inversi? Sudah pernah belajar kalimat inversi?
Kalimat inversi itu adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Ya, predikat dulu baru subjek. Kalimat inversi itu yang predikat dulu. Ya, betul, betul kakak ya. Predikat dulu baru subjek. Nah, mana nih yang di antara keempat kalimat ini mana yang predikat dulu baru subjek? Coba kita bedah satu-satu. Pemerintah membangun bendungan. Subjeknya mana? Subjeknya mana? Pemerintah subjek. Membangun predikat. Berarti bukan ya? Karena subjek dulu baru predikat. Oke, kalimat dua. Bendungan itu kemudian diresmikan. Bendungan itu kemudian diresmikan. Oke, pasif ya. Oke, tetap ya ada di sini. Ini predikatnya tetap di sini ya. Berarti ini subjeknya kan. Bendungan itu kemudian disatukan subjek. Proyek tersebut memberikan. Nah, proyek tersebut masih subjek. Memberikannya predikat kan. Berarti bukan. Kalau empat, atau kalau kata Taskia empat. Terjadi peningkatan. Mana subjeknya? Subjeknya adalah peningkatan ya. Terjadinya itu sebagai apa? Sebagai predikat. Jadi jawabannya yang D, begitu ya. Terjadi kebakaran, terjadi peningkatan. Kata terjadi ini merupakan predikat. Jadi kalau munculnya di depan itu merupakan kalimat inversi. Begitu ya. Aman? Kemudian lanjut ke segmen terakhir karena teman-teman cowok-cowok juga mau pada Jumatan ya bentar lagi ya. Kita sedikit percepat saja ya. Materi tentang menyimpulkan informasi. Menyimpulkan informasi itu sama nggak dengan menyalin? Tidak ya, tidak menyalin. Tapi kita itu harus apa? Harus yang diuji itu adalah menarik makna secara implisit. Jadi kalau misalnya menyalin itu yang kita ambil adalah makna eksplisitnya. Sedangkan kalau menyimpulkan itu kita ambil informasi implisit bukan eksplisit. Maksudnya apa implisit dan eksplisit ini? Kalau eksplisit itu sesuai dengan yang ada di dalam teks, ya. Sesuai dengan yang ada di dalam teks plek gitu. Kalau eksplisit, tekstual sekali gitu ya, dengan apa yang ada dalam teks. Kalau implisit itu adalah sesuatu atau informasi yang kita ambil tapi bukan benar-benar dari teks, melainkan dari proses pemahaman kita. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan simpulan gitu. Nah, kesimpulan itu harus mewakili keseluruhan teks, bukan satu kalimat saja, ya. Jadi tidak boleh terlalu umum, tidak boleh terlalu ekstrim. Karena apa? Karena nantinya akan menggeser makna kalau terlalu umum atau terlalu ekstrim. Dan tidak boleh bertentangan dengan data juga. Seperti itu, ya. Jadi kesimpulan itu bersifat apa? Bersifat sintetis, netral, berbasis sebab akibat yang logis. Jangan sampai kalau memilih simpulan yang mengandung sebab akibat itu yang tidak logis. Nah, coba contoh simpulan yang ini, contoh simpulan paragraf ini apa nih kira-kira? Teksnya agak panjang, aku kasih coba waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini 2 menit. B, kata Syadam. Oke, kenapa Dam yang beda? Kenapa yang beda? Bentar, cek sekali lagi Kak. Oke, siap. B, Ya, benar. Amalia. Yang B, Kak. Ya, benar. Kenapa B? Kenapa B? B, yang lain juga B. Itu Apa sih B? mencari satu dari teksnya, Kak. Oke, iya. Poin B itu tidak menggeser makna teksnya ya. Kalau yang A itu ada kata, pokoknya kalau simpulan-simpulan itu biasanya di opsi sudah disiapkan jebakan teman-teman. Jebakan itu biasanya ada dengan kata sepenuhnya. Berarti kalau sepenuhnya itu kan itu
semuanya, kemudian tanpa terkecuali itu kata-kata jebakan yang ternyata itu tuh menggeser mata gitu ya. Nah, di sini ada teknologi digital sepenuhnya memberikan dampak negatif. Nah, ini kan melebih-lebihkan, ya, melebih-lebihkan informasi yang ada di dalam teks. Berarti bergeser informasinya yang ada di dalam teks apa? Di sini ada pergeseran makna. Kemudian yang kedua, kalau yang B perkembangan teknologi menuntut peningkatan keterampilan. Nah, ini lebih netral, ya. Jadi kalau misalnya materi tentang teknologi ini teman-teman pilih jawaban yang paling netral, ya. Jangan melebih-lebihkan. Nah, ini juga sama pada memberikan nih. Otomatisasi menyebabkan seluruh pekerjaan manusia akan hilang. Nah, itu sama-sama melebih-lebihkan. Sedangkan dalam teks sudah dijelaskan bahwasanya tidak menyebabkan keseluruhan, gitu ya. Literasi yang dibutuhkan oleh pekerja bidang teknologi ini tidak sesuai dengan teks. Kemudian perubahan teknologi tidak berpengaruh juga tidak sesuai dengan teks. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana ya? Yang B. Begitu. Kemudian satu soal lagi nih. Cukup sampai 11.20 nih kayaknya pas. Nanti tinggal mengerjakan proses. Satu soal lagi. Coba aku kasih waktu 2 menit lagi ya. Silakan teman-teman kerjakan dan jawab di kolom chat. Cek, kalau Natasha ada. Mana ada? Kenapa ada? Kenapa Fataya? Cek. Hastia juga cek. Kenapa nih cek? Itu saya kalimat Kenapa? negatif, Kak. Kenapa? Yang A, B, D, E itu kayak lebih mengarah kesimpulan yang negatif, padahal ini namanya Oke. enggak Iya. Gak netral ya, gitu. Lebih ke negatif, gak netral. Sedangkan kalau simpulan itu kita cari yang netral ya, yang sesuai dengan teks dan sifatnya itu netral. Jadi jawabannya yang C, betul. Alhamdulillah semua materi sudah disampaikan. Sekarang teman-teman waktunya mengerjakan post test. Pas juga yang 11 lebih 19. Aku akan share post testnya di kolom chat. Silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu post testnya. Em, Kemudian setelah mengerjakan post test balik lagi ke Zoom karena aku akan membagikan hasil atau materi yang sudah kita pelajari tadi di kolom komentar Zoom ya. Jadi teman-teman silakan duduk dan pelajari kembali dulu. Gitu ya. Silakan kerjakan dulu post testnya. Teman-teman kalau udah selesai mengerjakan proses konfirmasi juga di kolom chat ya. Materinya sudah aku kirimkan di kolom chat. Jadi silakan setelah selesai mengerjakan proses-nya balik lagi ke kolom chat, tunggu dulu materinya untuk bahan teman-teman belajar lebih dalam lagi. Ya.
Oke, karena sudah banyak yang sudah juga ya, aku sekalian menutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah belajar dengan baik hari ini. Senang sekali rasanya bisa belajar bersama teman-teman. Semoga ikhtiar yang sedang kita lakukan hari ini bisa sedikit banyak mempengaruhi langkah kita atau memudahkan atau meringankan langkah kita untuk menuju impian kita ya. Semoga dilancarkan mengerjakan soal-soalnya dan semoga teman-teman bisa segera sampai di gerbang kampus impian teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman sudah belajar dengan baik hari ini. Aku tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan lagi ke Kak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Yuni atas pemateriannya. Teman-teman, sebelum aku tutup, boleh pada on cam dulu kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Yuk, mana nih yang lain? Pikran, Jahra, Wulan, Lana, Nabila, Mita, Kamil, Pataya mau on cam gak nih? Oke, Kamil. Oke, aku mulai aja ya. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak teman-teman. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelas materi hari ini sudah selesai ya teman-teman. Materinya juga sudah di-share. Boleh di-download dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jam 1 ya kelas tutor. Oke, Syada.